Cara makan Nabi yang dilupakan umat, dari 3 jari hingga rahasia keberkahan yang hilang. Tahukah kamu, kenapa makanan kita hari ini sering terasa kurang berkah, cepat habis, bahkan tidak memberi ketenangan? Padahal kita makan lebih enak, lebih banyak, dan lebih mewah dibanding generasi terdahulu. Tapi justru mereka, para sahabat Nabi, makan sederhana, bahkan hanya kurma dan air. Namun hidup mereka penuh keberkahan. Apa rahasianya? Jawabannya bukan pada apa yang dimakan, tetapi bagaimana cara makannya. Dan inilah yang mulai kita lupakan. Makan adalah aktivitas paling rutin dalam hidup manusia. Setiap hari kita makan. Pagi, siang, malam. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah cara makan kita sudah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau justru, kita hanya sekadar makan, tanpa adab, tanpa doa, tanpa kesadaran? Padahal, dalam Islam, makan bukan hanya soal mengisi perut. Makan adalah ibadah. Makan adalah jalan menuju keberkahan. 1. Cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana tapi penuh makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan cara yang sangat sederhana. Namun justru disitulah letak keagungannya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan menggunakan 3 jari beliau. Setelah selesai, beliau menjilati ketiganya. Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad. Bayangkan, di zaman sekarang, orang merasa gengsi makan dengan tangan. Apalagi hanya 3 jari. Padahal, itulah cara makan manusia paling mulia. Kenapa? Karena itu menunjukkan kesederhanaan, tidak rakus, tidak berlebihan, dan bahkan, sampai sisa makanan di jari pun tidak disia-siakan. 2. Wudu sebelum makan, rahasia keberkahan. Dalam sebuah riwayat, Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkah makanan itu diperoleh dengan berwudu sebelum dan sesudahnya. Hadits riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad. Ini bukan sekadar soal kebersihan. Ini soal keberkahan. Namun di riwayat lain, Ibnu Abbas menjelaskan, ketika Rasulullah ditanya apakah perlu berwudu sebelum makan, beliau menjawab, jika aku hendak sholat, maka aku akan berwudu. Hadits riwayat Muslim. Artinya, berwudu sebelum makan bukan wajib, tapi dianjurkan karena membawa keberkahan. 3. Doa sebelum makan, kunci cukupnya makanan. Pernahkah kamu merasa makanan banyak tapi cepat habis? Atau makanan sedikit tapi cukup untuk semua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya ia menyebut nama Allah, niscaya makanan ini cukup untuk kalian. Hadits riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, ketika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah, setan ikut makan bersamanya. Hadits riwayat Muslim. Ini sangat dalam maknanya. Kalau kita lupa baca bismillah, kita bukan makan sendiri. Setan ikut makan bersama kita. Dan itulah sebabnya, makanan terasa tidak cukup. 4. Jika lupa doa, Islam itu sempurna, bahkan untuk hal kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika lupa membaca bismillah di awal makan, maka ucapkan, Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Hadits riwayat Abu Daud. Artinya, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Masih ada kesempatan memperbaiki. 5. Doa setelah makan, kunci ridha Allah. Setelah makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersyukur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana muslimin. Hadits riwayat Abu Daud. Dan dalam riwayat lain, Allah ridha kepada orang yang makan lalu memujinya. Hadits riwayat Muslim. Sederhana, tapi sering kita lupakan. Padahal, ridha Allah bisa datang hanya dari satu ucapan. Alhamdulillah. 6. Posisi makan, tidak bersandar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak makan sambil bersandar.
Hadits riwayat Bukhari. Kenapa? Karena bersandar adalah tanda kesombongan, kemewahan berlebihan. Sedangkan Nabi memilih tawadu, sederhana, penuh kesadaran. 7. Makan dengan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan makan dari yang ada di hadapanmu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekadar adab. Ini identitas seorang Muslim. 8. Ambil makanan yang dekat. Sering terjadi, kita mengambil makanan yang jauh, padahal di depan kita ada. Rasulullah mengingatkan, makanlah yang ada di hadapanmu. Hadits riwayat Muslim. Ini mengajarkan adab, sopan santun, tidak serakah. 9. Pola makan Nabi tidak terikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya jadwal makan tetap. Kadang makan, kadang tidak. Bahkan Aisyah berkata, kami tidak menyalakan api selama sebulan, hanya makan kurma dan air. Hadits riwayat Bukhari. Bayangkan, sebulan tanpa makanan mewah. Namun, tetap kuat, tetap beribadah, tetap memimpin umat. 10. Makan sederhana, hidup mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering makan kurma, roti, cuka. Dan beliau bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadits riwayat Muslim. Hari ini, kita mungkin menganggap itu makanan biasa. Tapi bagi Nabi, itu cukup. 11. Makan bersama, sumber berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka makan sendiri saat ada makanan enak. Anas berkata, Rasulullah tidak pernah makan roti dan daging kecuali bersama orang lain. Hadits riwayat Tirmidzi. Artinya, semakin banyak yang makan bersama, semakin besar keberkahannya. 12. Makanan favorit Nabi. Beberapa makanan yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daging, terutama bagian kaki. Labu, kurma, madu, minyak zaitun, bubur, roti dan cuka. Namun, satu hal penting. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Hadits riwayat Bukhari. Kalau suka dimakan, kalau tidak ditinggalkan. Tanpa komentar negatif. 13. Kurma ajwa, perlindungan dari racun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa makan 7 kurma ajwa di pagi hari, maka tidak akan membahayakannya racun dan sihir. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah perlindungan. Penutup yang menggetarkan. Hari ini kita makan lebih banyak, lebih enak, lebih mahal. Namun, kenapa hidup terasa kurang berkah? Jawabannya sederhana. Kita kehilangan adab makan. Kita lupa bismillah, syukur, kesederhanaan, sunnah Nabi. Padahal, keberkahan tidak datang dari banyaknya makanan, tetapi dari cara kita memakannya. Mulai hari ini, coba ubah satu hal saja. Makan dengan tangan kanan. Baca bismillah. Bersyukur setelah makan. Dan lihat bagaimana Allah mengubah hidupmu. Karena bisa jadi, yang kurang dari hidup kita bukan rezekinya, tapi keberkahannya.